Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Ahmad Gufron, mahasiswa STNI Temanggung semester 3, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait dengan tugas ulangan tengah semester Gasal tahun 2020-2021 mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memulai dari soal yang pertama ya, yaitu terkait dengan penelitian terhadap beberapa peserta didik dalam sebuah sekolah dasar. Yang pertama yaitu adalah subjek penelitian. Subjek penelitian di sini saya mengambil dari 8 siswa kelas 3 MI Muhammadiyah Al-Fatah. Yang terdiri sebenarnya ada 24 siswa, tapi saya mengambil 8 siswa saja. Nah, kemudian adalah variabel yang dipilih itu adalah nilai ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, kenapa saya mengambil ilmu pengetahuan alam sebagai variabelnya? Karena kita ketahui manusia itu tidak pernah bisa hidup tanpa adanya sebuah alam ya, dan manusia tentunya selalu hidup berdampingan dengan alam. Dan kita takutkan ketika seorang anak tidak benar-benar memahami terkait dengan ilmu semua alam, nantinya ketika mereka sudah beranjak dewasa, mereka akan cenderung untuk merusak alam sekitar mereka. Nah, maka itu saya mengambil variabel dari ilmu pengetahuan alam ini. Nah, kemudian yang di sini jenis penelitian yang saya ambil itu adalah asosiatif. Kenapa saya mengambil asosiatif? Karena saya di sini mengambil 8 sampel siswa. Kita ketahui sendiri ketika saya hanya mengambil 2 orang atau 1 orang mungkin bisa menggunakan deskriptif ya, atau komparatif, dimana lebih cenderung terhadap beberapa orang saja, tapi dalam asosiatif ini lebih banyak variabel yang bisa kita ambil. Nah, kemudian variabel lainnya adalah metode pembelajaran. Kenapa metode pembelajaran? Karena kita ketahui sendiri bahwa sebuah mata pelajaran dalam sekolah dasar itu akan berhasil dalam penyampaian terhadap siswa ketika metode pembelajarannya memang tepat, membuat suasana di pembelajaran yang baik dan juga asik, dimana nanti anak-anaknya akan merasa senang sehingga mereka lebih mudah dalam menangkap isi-isi dari mata pelajaran itu. Kemudian bagaimana sih hipotesanya dalam penelitian saya? Itu terdapat yang pertama, hipotesanya itu adalah terdapat hubungan antara metode pembelajaran dengan nilai ilmu pengetahuan alam ya, karena kita ketahui sendiri seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada hubungannya metode pembelajaran dengan sebuah mata pelajaran, dan hasilnya juga tentunya bagus dalam sebuah nilai pelajaran. Nah, variabel-variabel yang dipilih di sini saya mengambil dari beberapa anak yang memang nilainya di bawah rata-rata teman-temannya, atau juga beberapa anak yang memang nilainya standar dan tinggi. Jadi dari 8 anak ini terdapat beberapa anak yang rendah, tengah-tengah, dan juga nilai yang tinggi. Kemudian bagaimana sih model pembelajarannya di sini? Objek yang diteliti itu ada 8 siswa kelas 3 MI Muhammadiyah Al-Fatah ya. Kemudian metode pengumpulan data di sini saya mengambil observasi dan juga studi dokumen. Kenapa saya mengambil ini? Karena kita bisa berhadapan langsung dengan peserta didiknya, kita bisa mengambil data secara langsung ke sebuah sekolah, jadi lebih valid nilainya. Jadi kita bisa sekaligus mengamati pembelajarannya, proses pembelajarannya, dan juga bisa mengamati bagaimana tanggapan siswa itu terhadap pembelajarannya, bagaimana seorang guru menyampaikan pembelajaran
pembelajaran dengan metode seperti apa, kita bisa mengamati siswanya menangkapnya itu seperti apa. Dan juga studi dokumen di sini kita meminta terhadap guru untuk mengambil beberapa nilai atau meminta beberapa nilai ya, dokumen nilai untuk dijadikan data kami untuk sebuah pertimbangan dan juga pertimbangan ya. Kemudian dari sampel-sampel yang sudah kita minta dari sebuah guru terdapat di sini, sudah kita tuliskan di sini ada 8 siswa sebagai berikut ya. Ini ada nilai-nilainya, nilai-nilai yang dari awalnya sebelum menggunakan metode yang benar cukup hanya dengan ceramah, anak-anak cenderung nilainya tidak terlalu bagus-bagus banget, tapi berbeda dengan metode pembelajaran yang sudah didesain sedemikian rupa agar anak-anak itu lebih mudah untuk memahaminya. Bisa dilihat di sini nilai-nilainya yang bisa melonjak secara drastis. Kemudian dari tugas 3 dan 4, dari tugas 3 dan 4 di sini yang berisi tentang penyajian data. Jadi dari 8 siswa tadi kita buat sebuah penyajian data dari 8 siswa. Nah, menurut saya sih bagaimana sih penyajian data dari saya ini? Sebenarnya kita ketahui bersama ya, dalam histogram dapat dilihat 8 siswa itu terdapat 1 siswa yang mendapat nilai pada rentang 70 sampai 74. Kemudian 3 siswa mendapatkan nilai pada 75 sampai 79 dan 2 siswa mendapatkan nilai rentang 80 sampai 84. Siswa yang mendapatkan nilai rentang dari 85 dan 89 itu hanya ada 1. Nah, dari data yang saya sajikan ini kita ketahui bersama bahwa dari 8 siswa itu banyak anak yang masih berada di bawah rata-rata ya. Jadi dari sekian anak ini masih ada beberapa yang belum mencapai nilai 80 ke atas, jadi masih di bawah nilai 80. Nah, kemudian bagaimana sih nilai-nilai yang dapat Anda baca dari grafik yang ada? Berapa nilai yang mayoritas dan nilai yang paling minoritas? Dari 8 siswa ini, nilai yang paling banyak itu adalah nilai antara 75 dan 79, yaitu ada 3 orang, dimana masih di bawah 80 ya, tapi sudah lebih tinggi lagi daripada rata-rata yang dimana di sekolah itu rata-ratanya adalah 70. Nah, kemudian yang paling sedikit di sini adalah nilai 70 sampai 74, di mana hanya ada 1 siswa ya di bawah nilai 75 di sini. Nah, kemudian median modus data dari yang saya buat di sini itu ada median modus dari ke-8 siswa. Minnya adalah 80 sampai 12, dimana ini adalah data sebelum diterapkan metode pembelajaran yang pas. Nah, kemudian ketika sudah diterapkan metode pembelajaran yang pas, nilai minnya menjadi 85,75. Nah, kemudian mediannya dari nilai anak-anak itu yang tadinya sebelum diterapkan metode pembelajaran itu adalah 80, kemudian setelah diterapkan metode pembelajaran yang pas sudah memasuki 88,0. Nah, kemudian
eh, modenya adalah 72, dari yang tadinya paling rendah 72 kemudian bisa mencapai 90. Nah, itu adalah modulusnya. Yang paling rendah itu adalah 72 dan juga paling tinggi adalah 90. Nah, kemudian range standar deviasi variansi data-data. Nah, di sini berdasarkan hasil SPPS, nilai yang mewakili nilai IPA adalah 80 ya. Jadi sedikitnya ada 80, ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai 80 atau nilai tengah-tengahnya. Kemudian variabilitasnya adalah ketika berdasarkan dua data di atas, tingkat pengaruh metode pembelajaran lebih heterogen dibandingkan dengan data nilai IPA, baik dilihat dari standar deviasi maupun variansi maupun range. Hal tersebut terjadi karena dalam standar deviasi, variansi, dan range, data tingkat pengaruh metode pembelajaran lebih menyebar tinggi nilainya dibandingkan dengan data nilai IPA. Jadi standar deviasi di sini yang tadinya anak-anak tidak terlalu bagus dalam sebuah nilainya, kemudian setelah diterapkan metode yang pas, anak-anak menjadi lebih bagus dalam sebuah penilaian. Jadi standar deviasinya menjadi lebih tinggi dari 8 siswa tersebut, atau kita ambil dari 8 siswa itu ya, sudah mencakup satu kelas. Jadi sudah kita ketahui di sini bahwa dalam sebuah penelitian nilai IPA di dalam sekolah MI Muhammadiyah Al-Fatah ini, ketika metode pembelajarannya benar, maka seorang anak akan berekspresinya lebih tinggi lagi dengan media pembelajaran yang pas, metode pembelajaran pas, dan juga anak-anak akan mendapatkan pengalaman yang bagus ya, bisa mempunyai yang namanya pengetahuan baru dengan cara penyampaian yang baru pula. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ahmad Gufron. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.